Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 3. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Pak Guru berikan pembahasannya. 1. Global, artinya secara umum dan keseluruhan. Kutub, artinya ujung poros atau sumbu bumi. Polusi, artinya pengotoran. Tentang air, udara, dan sebagainya. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Dampak, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Kata-kata kosakata baru ini artinya bisa kalian lihat di kamus ya. KBBI online juga ada. Silakan kalian bisa ketika menemukan kata-kata yang sulit, silakan cari di kamus KBBI online. Searching di Google saja. Kalian akan menemukan KBBI online, kemudian menuliskan kata sulit yang kalian belum pahami. Setelah itu, buatlah kalimat dari kata-kata yang sudah kita cari tadi artinya. Nah, contoh kalimatnya Pak Guru sudah buatkan. Dengan kata global. Nomor 1, pemanasan global mengakibatkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, dengan kata kutub. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, dengan kata polusi. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Yang keempat dan kelima, tentang kata suhu dan dampak. Pak Guru juga sudah berikan contohnya. Pemanasan global, jika dibiarkan dalam puluhan tahun, akan menimbulkan bencana.
apa yang dimaksud pemanasan global. Kemudian, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Kalian bisa cari di bacaan yang ada di depan. Mari kita bahas bersama. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Yang kedua, bencana apa yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan? Bencana yang terjadi adalah beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan punah. Pada akhirnya manusia akan merasa kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Yang ketiga, cara mengurangi pemanasan global yaitu dengan cara mencintai dan memelihara tumbuhan, menghemat pemakaian listrik dan air, bisa juga tidak membakar sampah, dan yang lain sebagainya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ya, caranya 90 menit sama dengan berapa jam? 1 jam itu 60, jadi 90 kurang 60 hasilnya 30 menit. Jadi 1 jam 30 menit. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. 1 jam ditambah dengan 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian kita tambahkan menitnya. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit ini kita ubah kembali, yaitu menjadi 1 jam 15 menit. Didapat dari 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jika 75 menjadi 75 dikurang 60, hasilnya 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Kemudian 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit. Hasilnya menjadi 6 jam 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Caranya, kurangkan jam, kemudian kurangkan menit. 1 jam dengan 1 jam dikurangkan menjadi 0 jam. 55 menit dikurang 30 menit menjadi 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum
adalah 25 menit. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Yang pertama kita kurangkan jamnya, kemudian kita kurangkan menitnya. Nah, ternyata di sini jika dikurangkan menitnya, 45 dikurang 55 itu tidak bisa. Maka kita pakai cara seperti ini. 8 jam 45 menit ini kita ubah dulu agar menitnya lebih besar dari 55 menit. Caranya 8 jam ini adalah 7 jam 60 menit. 8 jam itu sama dengan 7 jam 60 menit. Sekarang kita bisa tambahkan 7 jam. Nah, menitnya ditambahkan 60 ditambah 45 menit. Jadi 7 jam 105 menit. Nah, itu yang angka di depannya. Jadi setelah itu kalian bisa mengurangkan dengan 4 jam 55 menit. Hasilnya yaitu 7 dikurang 4, 3. 105 dikurang 55 hasilnya 50. Jadi 3 jam 50 menit. Contoh selanjutnya, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Ini bisa langsung kalian kerjakan seperti contoh ini. 3 tambah 5, 8. 25 tambah 30, 55 menit. Jadi 8 jam 55 menit jawabannya. Soal berikutnya, 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit. Kita tambahkan 7 ditambah 3. Itu hasilnya 10 jam. Kemudian menitnya 40 menit ditambah 20 menit, itu hasilnya 60 menit. Jika di penulisan jam tidak ada nanti menulis 10 jam 60 menit. Nah, 60 menit ini kalian ubah menjadi jam. Menjadi 1 jam 0 menit. Jadi 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit hasilnya adalah 10 jam ditambah 1 jam 0 menit hasilnya 11 jam 0 menit. Soal berikutnya, 2 jam 20 menit dikurang 1 jam 50 menit. Nah, ada yang tidak bisa kita kurangkan langsung, yaitu 20 menit dengan 50 menit. Jadi kita ubah jamnya dulu. 2 jam itu sama dengan 1 jam 60 menit. Jadi jika diubah, didapat 1 jam ditambah 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya 1 jam 80 menit. Kemudian baru kita bisa kurangkan dengan 1 jam 50 menit. Jadi didapat 1 jam dikurang 1 jam itu 0 jam. 80 dikurang 50 itu hasilnya 30 menit. Jadi hasilnya 0 jam 30 menit. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci.
Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia di rumah. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat. Berikut ini ada sebuah tabel. Kalian perhatikan. Perhatikan pula 4 jenis bahan pakaian ini. Nah, sekarang kalian melengkapi di sini. Jenis pakaian, perlengkapan bahan kain, baju misalkan. Sudah dapat melipat dengan rapi atau belum dapat melipat dengan rapi? Silakan dicentang. Yang mana yang sudah bisa kalian lipat dengan rapi, isi centang. Yang jika belum, centangnya diisi di belum dapat melipat dengan rapi. Silakan kalian bisa berlatih di rumah untuk mengisi tabel ini. Kita sudah berada di akhir pelajaran hari ini. Kita tadi sudah menemukan kata atau istilah khusus. Kemudian mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan satuan waktu baku. Mengidentifikasi teknik melipat. Sampai jumpa esok hari ya. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih. Dadah.